Selamat bertemu kembali Tipser. Hari ini kita berada di studio alam Sahejo Eco Park di kawasan Walini, ya. Ini Tipser lihat ya. Kita lihat di belakang begitu indah, dan di sana ada eh, jalur kereta api cepat Jakarta Bandung, ya. Baik Tipser, hari ini saya barusan mencicipin ya makanan yang luar biasa, yaitu kacang saca inci. Dan hadir hari ini luar biasa ya, Pak Muhammad Abdurrahman, tokoh penggiat ya, penggiat saca inci atau kacang saji itu atau minyak saca inci. Selamat pagi Pak Abdurrahman. Pagi. Selamat hadir datang di Sahejo Eco Park. Tadi kita sudah berkunjung ke kawasan Sahejo, tempat anak-anak latihan angklung. Kemudian kita juga berusaha tadi melihat tanaman saca inci yang sudah ditanam oleh tim kita, Pak Hakim, disupervisi oleh Pak Abdurrahman. Tipser, Pak Abdurrahman ini adalah tokoh yang luar biasa. Beliau adalah penggiat minyak saca inci. Ya, hari ini kita akan berbincang dengan beliau untuk lebih mengenal apa itu minyak saca inci. Tipser perlu ketahui bahwa ini saca inci ini ya, ini kandungan omega 3-nya 17 kali lebih tinggi dibandingkan ikan salmon. Luar biasa. Oke, Kang Abdurrahman, saya panggil Kang Abdurrahman saja ya. Boleh. Dan Kang Abdurrahman bisa cerita gimana ceritanya kok bisa terjun ke bidang penggiat, pengusaha, pelaku di saca inci ini. Silakan Pak Bang Pak. Kang Abdurrahman. Sebetulnya saca inci ini untuk awal ya, saya juga berpikir atau memang selalu salah mengucap. Saca inci ini ingatnya kita kan pasainya sanca ya, Ya, sanca. ular ya. Iya. Dan orang baru dengar pun pasti ucapannya sanca. Harusnya saca. Saca. Jadi saca inci ini sebetulnya bukan dari Cina, bukan dari Jepang juga. Karena mirip-mirip bahasanya negara tersebut. Sebetulnya saca inci ini berasal dari Peru, Pak. Oh, Peru justru. Saca inci ini juga itu artinya mirip kacang yang dari pengambilan nama atau bahasa daerahnya Peru, Pak. Saca inci ini bahasa Peru. Oke, jadi dari Amerika Latin ya? Jadi artinya itu mirip kacang atau kacang palsu. Oh, mirip kacang. Bukan kacang. Jadi kan ada juga orang yang menanyakan, ini aman nggak untuk yang asam urat? Iya, iya. Sebetulnya ini lebih ke biji, Pak. Ini terkenalnya adalah kacang saca inci. Kalau di Indonesia kita pernah ditanya untuk KBRI ya, bahwa saca inci ini dicari itu nama Indonesianya apa? Ternyata lebih dikenal kacang Inka, Pak. Kacang Inka. Kacang Inka. Nah, kenapa dibilang kacang Inka? Ya mungkin kalau di sini di Indonesia ya, bahwa ini lebih ke mirip atau produknya lebih pendekatannya ke biji-bijian. Bahkan untuk perizinan pun kita untuk PIRT waktu itu kita cari, atau untuk di KBLI pendaftaran itu kita lebih pendekatannya ke biji-bijian selain tahu dan tempe, Pak. Gitu. Jadi memang untuk biji saca inci ini tidak dikatakan biji untuk familiarnya, tapi lebih dikatakan kacang. Tapi aman, Pak, karena ini juga jenisnya biji gitu. Ya. Kang Abdurrahman, bisa ceritain Kang Abdurrahman gimana sih sejarahnya saca inci ini sampai ke Indonesia? Nah, kan ini juga ada beberapa jalur yang mulai mengenalkan saca inci di Indonesia ya, Pak. Di Indonesia juga ada perusahaan besar, itu juga ada di Sukabumi ya, itu miliknya Super Java Food. Ini perusahaan Korea? Perusahaan Korea. Kalau saya sendiri memang waktu itu tidak mengenal. Di tahun 2019 saya mulai mempublikasikan itu nggak kenal dengan Super Java Food, karena Super Java Food pun belum mengeluarkan produk. Tapi saya dengar juga sudah ada kebunnya. Nah, untuk saya mengenal saca inci ini dari mana? Yang pertama,
Saya, ketemu Sacha Inci itu di 2019, Pak. 2019 ya? 19 Berarti baru dong? baru, Pas persis sebelum Covid dong? belum, ya. Oke. Di 2019 ini saya ketemu di kebun wilayah perbatasan Wanayasa dan Bandung Barat, Pak. Di situ, sudah tertanam itu di tahun 2016. 2016. 2016. Karena itu yang punya, kebun itu adalah Insinyur Setra Yohana. Nah, beliau juga menanam itu hanya dimanfaatkan daunnya saja. Kebetulan beliau, punya budidaya ikan kancra, Pak, ikan dewa, yang beliau juga ekspornya ke Singapura, harganya juga fantastis. Ya mungkin untuk meningkatkan nilai, gizi dari, ikan kancra tersebut. Jadi ikan kancra itu bisa dikasih pakan dengan menggunakan daun dari Sacha Inci? Betul, Oke. betul. Nah, cuman waktu itu saya juga bertanya ke penjaga kebunnya, ini apa? Ini kacang apa ini?" Kata saya. Eee, yang penjaga kebun itu bilang, "Ini Sacha Inci." Saya juga takutnya lupa ya, saya pikir pasti ada di Google lah, gampang lah gitu untuk dipelajari. Kayak sampai ingat Sacha gitu kan. Ternyata pas kita buka itu linknya yang paling dekat itu Malaysia. Itu pun Malaysia mulainya di 2016, Pak. Artinya Malaysia sudah lebih duluan dibandingkan Indonesia? Betul, untuk Oke. publikasi ya, Publikasi, untuk oke. publikasi. Itu pun masih bentuknya berita. Karena ada berita dari Menteri Pertaniannya dari sana kalau nggak salah itu, setiap rumah tuh dikasih 20, biji tanaman untuk ditanam di rumah masing-masing. Mereka ada program seperti itu. Nah, kalaupun, saya itu mempelajari biji Sacha Inci ini, yang sering saya pelajari itu di YouTube-nya Colombia, Pak. Colombia, Thailand juga lebih menguasai lah. Saya hampir tiap malam mempelajari itu dan saya pikir, Sacha Inci harus dibawa sejarah ini seperti porang ada jagoannya, Pak. Saya berambisi seperti itu bahwa Sacha Inci itu harus Abdurrahman lah yang ini karena awal dan saya akan fokus dan saya berpikir ini riset ini pasti saya nggak bisa, mudah. Saya targetkan 2 tahun itu sudah mulai menghasilkan gitu kan, Pak. Maksud saya itu, nggak hanya mengeluarkan terus duit untuk, penelitian ini. Jadi 2 tahun itu targetnya saya udah bisa mengambil keuntungan dari secara materi dari Sacha Inci. Sempat juga saya ditanya di beberapa ini ya, lingkungan, "Ini progresnya apa?" Saya targetnya mau bikin minyak. Waktu itu saya bikin minyak, yang nggak paham bahwa minyak ini saya pikir Minyaknya ini ya? ya betul. Minyak. Nah, dulu Pak, saya nggak tahu Pak, bahwa minyak ini bisa bening seperti ini. Oke. Ya. Ini saya riset beberapa kali, bahkan setelah di-press saya coba langsung konsumsi, muntah Pak, muntah. Jadi, minyak Sacha Inci, yang ini adalah beda ukuran saja, tapi kualitasnya sama? Oke. Dan ini juga menunjukkan kebeningan, isinya seperti ini. Iya. Karena untuk ukuran yang kecil ini nggak ada yang gelap Pak, saya masih memakai yang transparan. Oke. Tujuannya untuk, menjaga kualitas omega 3 supaya tidak rusak oleh paparan cahaya. Oke. Jadi kalau ada sinar matahari bisa mempengaruhi, kualitas daripada, Betul. omega 3-nya. Mudah teroksidasi lah. Saya, cerita masalah produk tadi Bapak, Kang Abdurrahman cerita, sekarang produk inovasinya apalagi selain minyak yang sudah dibuat? Tadi kan saya udah coba nih makan kacang gitu kan ya, apalagi selain Sebetulnya kan Sacha Inci ini, minyaknya juga bisa dikombinasikan menjadi sabun, Pak. oh bisa sabun? Karena omega 3, selain omega 3 yang juga bagus untuk, peradangan ya, kan yang jerawatnya ada radang gitu ya, Iya. atau mungkin luka-luka gatal-gatal, itu banyak sekali yang membutuhkan, orang yang saya testimoni itu untuk gatal-gatal seperti itu. Siap. Tapi target saya memang untuk, membantu menghaluskan muka karena di situ Kulit juga ya? ada vitamin A dan E-nya juga, Pak, Ini gitu. kebetulan, Kang Abdurrahman, istri saya sudah pakai yang waktu kita ketemu di tempat Kang Abdurrahman itu, Iya. istri saya udah pakai dan sudah merasakan manfaatnya. Iya. Kemudian saya juga sudah pakai untuk rambut. Ini kebetulan saya nggak pakai ini, saya lupa. Biasanya saya kalau pas jam hari kerja, saya pakai, itu bisa tahan sampai 3 hari. 3 hari, 4 hari, 3 hari lah rata-rata saya pakai dan itu kelihatannya lebih
lebih lebih nyaman gitu ya. Cuman tinggal, itu masih murni Iya. ya, belum ditambahin parfum gitu. Iya, betul, Pak. Artinya kalau kita tambahin parfum untuk minyak rambut bisa ya? Bisa, ada juga yang sudah membuat pomade, Pak. Oh, pomade juga bisa. Pomade-nya Oh, buat oke oke oke. gitu. Dan kalau saya sendiri sih biasanya ya murni aja kan. Murni, ya ya. Kalau pomade kan untuk presentasi minyaknya pasti berkurang ya. Ya ya ya. Kalau memang kita fokus ke perawatan kulit misalkan, selain udah bentuknya sabun, ya lebih baik yang murni aja langsung Ya ya. sarapan. Saya lebih mengambil, murninya sih, Pak, karena kan yang diambil kan hanya vitamin A, E-nya, kecuali di tambahan tersebut misalnya sabun ini ada vitamin C-nya misal ya, itu entah dari pepaya atau, apalah gitu, mungkin itu bisa lebih kombinasi aja gitu. Oke. Jadi produknya selain minyak, ada kacang, Ada kemudian tepung ada juga tepung juga. ada tepung juga. Apalagi setelah itu aja, 3 itu aja? Dulu kita pengganti sebagai kacang metenya di coklat, Pak. Oh, dibuat coklat, oke. Coklat kan ada kacang Iya metenya, iya iya iya. gantilah sacha inci yang sudah kita masak bisa sangrai juga yang roasted ya, ada juga yang seperti yang itu juga, itu hanya pengganti. Jadi rasa itu akan lebih, kerasa lebih nikmat, Pak, kalau memang ada rasa manis, Pak, sebetulnya. Tapi kembali kalau memang kita ini untuk lebih ke kesehatan, rasa manis itu sepertinya bukan dari gula pasir ya, ya mungkin lebih ke gula aren mungkin. Kalau saya sendiri sih lebih suka yang Original. original gitu ya. Nah, ini juga kebetulan tanpa tanpa garam juga, Pak. Oh, tambah garam, oke oke. Jadi maksud saya itu Jadi murni, hanya digoreng atau disangrai? digoreng, Digoreng. yang sudah Gorengnya pakai minyak yang sama atau gimana? Atau otomatis nggak perlu pakai minyak? pakai pakai minyak, Pak. Oh, pakai minyak. Minyaknya juga kita pakai minyak coconut oil, Pak. Oke, nggak bisa pakai minyak ini? Nggak bisa, yang pertama percuma juga, Heeh. omega 3-nya rusak, Oh, oke, ya 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 ya. yang kedua mahal, Mhm. yang ketiganya aroma aroma bau ciri khasnya, dari minyak ini kurang sedap, Pak, aroma Oh, iya iya. luarnya ketika dipanaskan. Oke, Kang Abdurrahman, dari produk-produk ini kan tadi dijelaskan, ini manfaatnya apa sih? Yang pertama sebetulnya kan ini bukan herbal, ini juga bukan obat ya, tapi ini lebih ke makanan. Kebetulan, makanan ini mengandung tinggi omega 3, 9, seperti halnya kita makan salmon, apa sih manfaatnya salmon? Sampai begitu diagung-agungkan ya salmon, Iya iya. eluk-elukan bahkan ya berlebihan. Iya iya. Padahal kalau memang kita mencari omega 3 masih lebih baik ikan tongkol misalkan, iya. ikan sarden yang kita mudah diadakan. Tapi kenapa mereka begitu hebatnya, mempromosikan salmon lebih hebat sehingga orang tuh terhipnotis di situ kan. Iya. Nah, seperti ini juga ini hanya makanan yang mengandung omega 3, di mana omega 3 ini akan mudah, membantu kesehatan jantung dan otak, Pak. Oke, jantung dan otak, Jantung dan kesehatan. Jadi artinya manfaat daripada minyak sacha inci ini adalah karena banyak mengandung omega 3, bahkan omega 3 17 kali dibandingkan dengan Salmon, misalnya salmon, artinya sangat bagus untuk kesehatan, terutama untuk jantung dan organ tubuh yang lainnya. betul betul betul. Kang Abdurrahman, eee, sampai ke sini itu gimana pengalaman sejarah suka dukanya menjadi technopreneur ya, pengusaha di bidang agrotech ya, foodtech ya, sehingga bisa menghasilkan berbagai produk. Bisa ceritain nggak pengalaman suka dukanya? Jadi kalau memang suka duka, Pak, saya juga ada komunitas di Secainci ya. Secainci ini memang sudah ter-branding bahwa Secainci adalah superfood. Jadi ini adalah superfood ya? Superfood. Oke. Dan bahkan dinobatkan sebagai superfood nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia, Iya. itu siapa yang nobatkan? Yang saya hanya baca jurnal, Pak. Oke. Pokoknya, top in the wood gitu. Iya iya iya. Ada, penyampaian dari Dokter Darus yang di Malaysia, ini juga top in the wood yang seperti Oke. itu. Nah, kenapa saya sampai berinovasi di kacang konsumsi ya? Nah, ini juga bukan tidak ada protes di komunitas, Pak.
bahwa minyak sachainci ini kan mengandung omega 3 yang luar biasa, tidak boleh dipanaskan. Kok kenapa ini ada kacang turunannya yang lebih sebetulnya kan, Allah sendiri menciptakan sachainci ini bukan hanya omega 3, 6, 9 yang lebih hebat, di sini juga proteinnya lebih Ada tinggi. kandungan lain, ada protein, ada serat, Betul. ada vitamin. Nah, Oke. di salah satu dari kacang sangrai ini Pak, ini, per 100 gramnya untuk AKG-nya nih, angka kecukupan gizinya sampai 45% Pak. Artinya? Artinya jadi hampir separuh dari biji itu adalah protein, hampir 50%. Oke, oke. Tapi sebetulnya kalau kacang mentah sendiri yang belum diproses itu sampai 50% Pak. Cuman kan ini ada proses. Ya, ya. Yang sangrai lebih tinggi dibanding yang goreng, karena dia dikupas, daun digoreng, keluarnya hanya 28% saja. Itu sesuai uji labnya. Nah, jadi saya tidak hanya berfokus ke minyak, karena orang itu juga konsumsi, kalau di Indonesia ya, tidak seperti di luar negeri yang memang terbatas untuk inovasi makanan ya, Pak. Kalau di kita kan banyak UMKM yang selalu berinovasi produk itu bagaimana caranya ini disubstitusikan dengan produk yang lain kan gitu. Kadang ada yang di-combine, ada yang memang dimirip-miripkan dengan, produk yang lain seperti apa, mungkin saya juga nanti ke depannya mau bikin minuman dari biji sachainci, Pak. Oke, minuman. Minuman Oke, ya. seperti kalau dibilang susu, karena ini kan juga bukan susu, Iya, ya. tapi sari rasa seperti susu Susu kedelai, sekus kedelai ya. Oke, oke, baik. kacang hijau Iya, misalnya. iya, iya. Nah, sachainci ini juga sebetulnya bisa, Pak. Nah itu, dan rasanya gurih. Cuman untuk perbandingan, biji sachainci dengan air itu biasanya 4 kali lipat. Nah, saya coba 2 kali lipatnya saja itu malah rasa lemaknya itu lebih tinggi, Pak. Karena kan mengandung minyak ya. Iya, iya. Jadi cukup 1:4 itu udah cukup. Iya, iya. Itu kan kalau yang kacangnya tadi, itu kan kita makan. Kalau minyaknya sendiri, konsumsinya seperti apa? Nah, Diapain? kalau untuk minyak ya, cara konsumsinya dianjurkan tuh setelah makan, Pak. Makan maksudnya dimakan pakai sendok gitu, Iya. berapa sendok makan 1 hari? Sebetulnya kalau preventif itu cukup 1 sendok sih per Oh, hari. preventif. Tapi Untuk ketika ada keluhan, penyembuhan. kolesterol, itu disesuaikan dengan, kondisi, Pak. Nah, nanti kalau memang misalkan sudah terkapar sakit tertentu, misalkan jantung koroner nih, diharuskan untuk pasang ring itu dijadwalkan ya. 1 minggu lagi juga ada, testimoni itu kalau bisa yang pertama itu 3 sendok. 3 sendok. 3 Oke. sendok, hari pertama 3 sendok, nanti susunannya itu, 2 sendok, 2 sendok, 2 sendok. Tapi ketika pertama itu ada kejut. Itu juga saran dokter yang memang saya tidak, sebutkan siapa dokternya ya. Cuman sarannya seperti itu, ada kejut. Iya, Tapi saya berpikir kan, setiap reaksi itu kan orang beda-beda. iya, iya. Justru saya, disarankan itu sedikit dulu apa reaksi terhadap tubuh, karena Iya, iya. ada sensitif yang berbeda, Pak, setiap orang. Iya, iya. Karena ini kan, biji mentah kita press, kita hanya mengandalkan saring, tidak ada pemanasan lagi. Nah, jadi kalaupun kita makan kacang mentah yang murni utuh, itu ada semacam taninnya, ada racunnya, itu bisa muntah, Pak, dan mual. Jadi tubuh ini akan menolak Iya, supaya iya. ada anti nutrien lah. Iya, iya, iya. Untuk, limbahnya pun yang tadi katakan saya bisa dijadikan tepung, itu bisa dijadikan untuk pakan ternak, tapi harus dikukus atau direbus dulu, dan pemakaiannya paling 20% saja gitu. Baik, baik. Itu pengalaman saya yang sudah kita terapkan, pemakaiannya 20% setelah dikukus. Kang Abdurrahman, tadi ini cara makannya adalah, dengan langsung dimakan ya, atau diminum lah ya, dengan menggunakan sendok seperti kita minum obat ya. Ya. Selain itu apalagi? Kan kalau di minyak zaitun ya, Ya, itu kan bisa dipakai untuk, dressing. racing bisa ya? Dressing, Bisa ya? Tapi kalau untuk dimasak nggak bisa? Kalau dimasak nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau minyak zaitun kan bisa digoreng tuh.
Jadi kalau ini hanya untuk dressing, untuk kita buat topping, untuk buat, salad apa segala macam bisa ya? Buat smoothie boleh, Oh, buat jus boleh boleh, ukurannya. oke. Tapi tidak direkomend dengan untuk menjadi minyak goreng ya? Iya, Oke, rusak nanti Pak rusak ya? Oke, kandungannya. kandungannya, oke. Baik, Kang Abdurrahman tadi belum cerita lebih lanjut tuh masalah ini, suka dukanya, pengalamannya, meniti karir ya mulai dari bawah gitu ya sampai memproduksi ini itu kan pasti banyak Ya, suka dukanya, kendalanya gitu ya. saya dimulai dari menanam Pak, Oh, nanam. dari yang 5 biji itu tadi. Jadi mulai menanam dari 5 biji? Iya, Oke, dari 5 biji ini kita amati nih, heeh, penyakitnya apa, terus, terhadap lingkungannya dan saya, sehingga tahu, menanam yang ada genangan air di bawahnya itu tidak akan tumbuh mmm, dan cenderung si daunnya itu menguning. mhm, Jadi hindarilah genangan. Ini tidak mau banyak air, Pak. oh nggak mau banyak air, Mulai dari menyemai kita pelajari, mmm, mulai bagaimana cara supaya mhm, dia itu mudah keluar cambai itu kita pelajari. mhm. Bukan artinya saya mulus-mulus saja, Pak. Oke, berarti banyak Eee, tantangannya lah, tidak iya, tidak langsung berhasil seperti ini, heeh, tapi ada ada gagalnya, banyak gagalnya, betul. oke. Karena kan saya bukan background-nya petani, Pak. Iya, iya, Jadi benar-benar blank sama sekali saya mengawali mulai berkebun itu, iya di Desa Sainci, mhm, sebelumnya nggak pernah gitu kan. iya, 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 Nah, sehingga saya ada juga di lingkungan Bumi Ragam Lestari, di mana itu, penggiat organik, Pak. mhm, Sehingga saya juga ada di lingkungan itu, sehingga saya juga punya sertifikat kompetensi untuk, mendampingi bagaimana petani itu membuat pertanian secara organik. mhm, Sebetulnya kan terus bagaimana cara supaya air yang ada di selokan yang sudah terkontaminasi pupuk-pupuk kimia di luar, supaya bisa dipergunakan di kebun kita supaya jadi organik itu juga ada treatment-nya. oke, Nah, saya sampai mempelajari itu, sampai bersertifikat lah, oke. itu BNSP itu, Oh, ada sertifikasi, ada. oke, baik. Kang Abdurrahman, jadi Kang Abdurrahman ini, selain, memproduksi ada tempat produksi ya Ada. di Purwakarta ya, saya sempat lihat, peralatan produksinya. Kemudian juga membantu petani, untuk menanam, gitu ya, Betul, berkolaborasi. Itu gimana konsep kerjasamanya antara, eee, perusahaannya Kang Abdurrahman dengan para petani? petani. Yang pertama, mereka berkomitmen siap mendapatkan masukan bagaimana cara menanam. Oke, jadi Jadi Kang Abdurrahman memberikan informasi, pelatihan sama mereka iya, cara bercocok tanamnya. betul. Oke, Mulai dari kita bimbing dari mulai menyemai, terus heeh, mulai dari perawatannya sampai, pasca panennya bagaimana harus diperlakukan. mmm, Karena, itu akan kembali bijinya itu ke tempat saya, mhm, sehingga banyak kendala yang memang harus diselesaikan ketika memang SOP yang kita berikan itu tidak dijalankan, itu akan jadi ribet lagi ketika siap diproduksi tuh, barang akan mmm, disetor. Nah, ini harus diselesaikan, ada yang, kopong Kak, ada yang misalkan berjamur dan lain-lain. Nah, ini juga nggak serta-merta, mereka beli bibit terus kita lepas, enggak Pak. jadi bibit, dari Kang Abdurrahman juga ya? Betul, Oke, betul. jadi, suplai bibit, kemudian memberikan pelatihannya, kemudian, mensupervisi mereka supaya hasilnya, baik ya sesuai dengan standarnya, kemudian itu hasil produknya diterima sama Kang Abdurrahman, dan itulah bahan menjadi produksi berbagai produk ini ya? Betul, betul. Oke. Nah, terus gimana tentang ininya, tentang penjualannya? Kemana aja proses penjualnya kemana nih? Mhm. Sebetulnya kan saya juga pernah beberapa ikut, eee, coaching ya, Mmm, bahwa dari kemarin terakhir itu saya dapat kesempatan di Kemenperin, Pak, mhm. di Inovasi Food Innovation. Oke, food innovation, oke, yang Mhm. dilakukan oleh yang dilaksanakan oleh Kemenperin. Menperin, oke, Kemenperin itu dari 2.300 yang terpilih cuma 40 orang, oke, ya salah satunya terpilih Kang Abdurrahman, gitu. oke, Nah, saya juga dibilang sama coach-nya itu, ibaratnya, kalau memang mau berbisnis itu dilihat dari permintaan.
market duluan. market dulu, Iya, market dulu. bukan Produk. bukan produk dulu. Iya. Nah, saya juga sebetulnya kalau memang tahu bahwa bisnis itu seperti itu, saya nggak bakal milih Sacha Inci, Pak. Tapi, si coach ini juga milih produk yang gampang dijual. betul, coach ini juga bilang ke saya, salut masih bisa dilakukan, bisnisnya seperti Iya itu iya kan. iya. Nah, saya nggak berpikir bahwa, Sacha Inci ini akan mudah diserap karena memang solusi dari minyak ikan, Pak. Sebetulnya vegan, seorang orang, vegetarian itu sebetulnya membutuhkan, tinggal kitanya sendiri yang kurang promosi. Iya iya iya. Karena saya juga UMKM biasa, Pak, yang ibaratnya tanpa modal dari manapun gitu ya, saya besar dari perputaran bisnisnya sendiri, jadi sepertinya memang agak kurang, seperti perusahaan. Bukan hanya itu juga, ini mungkin jadi alasan saya bahwa memang produk ini belum dikenal atau memang belum ada yang minta, Pak. Jadi memang ini harus kerja keras yang luar biasa sebetulnya. Jadi, Gitu. lebih berat menjual produk ini dibandingkan produk yang sudah dikenal. Ini kan produknya belum dikenal. Jadi ada proses edukasinya, ada proses marketingnya untuk mengenalkan kepada, konsumen ya, supaya mereka mau mengkonsumsi atau membeli produk ini, gitu ya? Betul betul. Iya iya. Jadi, saya biasanya ibaratnya kalau dari lautan ya, Pak, untuk menggiring supaya ikan itu dapat, kita bikin kolam kecil, Pak. Kita akan giring ke kolam kecil, kita akan rawat, mungkin kita tinggal kapan bisa menangkapnya bebas. Jadi saya biasanya di dalam satu komunitas itu caranya dengan menjual bibit, orang tersebut kita akan bikinkan dalam satu, grup yang kita akan rawat, mengasih informasi minyak Sacha Inci baik dari olahannya, manfaatnya dan lain-lain. Nah, umumnya kan dari kita, Pak, walaupun sudah tahu caranya, males, maunya konsumsi kan. Iya iya. Nah, mereka lebih lebih memilih membeli yang jadi, Pak. Jadi. Nah, itu kebanyakan saya marketnya di situ. Oke. Dibanding saya juga, bukan berarti tidak pernah menaruh di beberapa outlet, tapi kebanyakan expire karena nggak ngerti ini minyak apa, sepertinya minyak urut ya. Iya. Akhirnya kan, jadi lebih fokus ke online karena Iya iya. teredukasi, Pak, langsung gitu. Kang Abdurrahman, kalau kita lihat kan kita melihat juga perkembangan di dunia ya. Ya. Kira-kira, marketnya kalau di negara lain, saya dapat kabar katanya sudah ada ekspor juga atau mau ekspor? Kalau untuk ekspor sendiri saya memang di kacang goreng, Pak. Kacang goreng, ada banyak permintaan. Banyak. Dari negara mana aja permintaannya? Yang sementara ini yang kita sering ekspor itu Singapura. Singapura, oke. Nah, mereka lebih tertarik dengan yang benar-benar original, mereka sendiri yang akan ngasih bumbu, Pak. Pakai jamur katanya, pakai saus lagi, saya nggak paham mereka seperti apa penjual Iya 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 iya. gitu. Oke. Jadi, kalau di Singapura itu mereka akan konsumsi untuk orang Singapura atau kan Singapura kan terkenal sebagai trader ya? Apakah dia ekspor lagi ke negara lain? Kalau menurut pengalaman kemarin sih, yang orderannya, 1 kali itu 200, yang kedua kali 200, yang sekarang di minggu ini 2,5 ton. 2,5 ton. Oke. Saya pikir kalau memang dia trader untuk dikirim lagi ke luar negeri, sepertinya kapasitas seperti itu belum Belum cukup ya. Jadi berarti hanya untuk konsumsi Singapura sendiri? Singapura, Oke. kecuali untuk sampel berikutnya mungkin. Iya iya iya. Gitu. Nah, apa kendalanya Kang Abdurrahman untuk, tadi ekspor, ada kendalanya enggak? Kalau ekspor sendiri sih sebetulnya kan, saya baru memulai di Sacha Inci ini di biji ya. Beda sekali dengan memproses ke minyak. Kalau yang untuk konsumsi paling dilihat sekali adalah visual. Oh, visual. Kalau untuk, minyak misalkan, agak kisut sedikit, agak kopong sedikit, itu mungkin kita masih boleh digiling ya, asalkan tidak, berjamur atau busuk. Tapi ketika sudah bentuknya dikonsumsi, itu per piecesnya itu harus utuh, Pak, harus bagus. Karena selain nanti akan rasanya juga berbeda, misalkan kisut sendiri, Pak, itu memang kisut itu bukan dari kerusakan,
tapi itu memang kurangnya nutrisi di pohon sendiri, itu akan gisut. Itu rasanya juga beda, beda dengan yang utuh tadi gitu, itu yang harus kita pisahkan. Itu mungkin yang akan lebih teliti untuk menghasilkan produk yang dikonsumsi. Jadi sebetulnya kalau dibilang lebih lebih super, biji yang dikonsumsi itu lebih super sebetulnya. Terus ke Kang Abdurrahman, kaitannya dengan, Indonesia sendiri ya, eee sudah banyak nggak komunitas atau petani yang menanam sacha inci ini? Nah, kebanyakan yang menanam itu perluasannya ada di Jawa Timur, Pak. Jawa Timur justru, Iya, oke. sebetulnya. Nah, untuk di Sacha Inci memang rekan kita juga ada yang memang rutin kebutuhannya per bulan tuh, 15 sampai 20 ton per bulan. Iya. Tapi mereka itu biasanya biji yang memang, yang bukan biji yang sudah diolah ya, tapi biji yang siap diolah. Seperti yang biji yang sudah dikupas putih, Iya gitu. iya. Artinya dari segi market Indonesia pun masih terbuka luas, Iya, betul. kemudian petaninya juga sudah mulai Mulai. mulai. Terus apa lagi kira-kira, tantangan challenge-nya lah yang Kang Abdurrahman rasakan atau lihat? Betul. Jadi begini, Pak, kalau untuk masuk ke retail, saya pernah beberapa, ini ya, bisnis matching ya, bisnis matching dengan perusahaan seperti Indomaret, Alfamart, Matahari, Sarinah, itu ada fasilitas baik di DKUPP Purwakarta maupun Kemenperin kemarin saya dipertemukan dengan para pelaku usaha di Jakarta. Untuk Sacha Inci memang karena belum ada permintaan tadi, mereka nggak berani, Pak. Artinya Jadi belum artinya belum dikenal lah sama, konsumen ya? belum. Walaupun kita konsinyasi itu mereka juga nggak mau beresiko, Pak. Jadi artinya memang Sacha Inci secara, luas, saya kenapa ngomong seperti ini, dikhawatirkan nanti orang tuh berspekulasi, sampai ada juga awal-awal kan, kalau saya memang kan rapi ya, bisnis sampai saat ini juga masih berada, bukan saya aja yang menjadi leader-leader di Indonesia, kebanyakan tenggelam. Janji, Pak. Oke, jadi, ada beberapa oknum lah gitu ya yang mereka, menjanjikan sesuatu gitu, kemudian petani tanam, kemudian, produknya nggak bisa diserap ya? Nah itu, ada yang sampai, meminjam bank, kan dana yang memang, kalau orang-orang Jawa yang Jawa Timur, Jawa Tengah itu, mereka itu bisa lebih hemat karena, mereka itu yang mereka lakukan, bertanya langsung. Tapi Oke kalau di Jawa Barat kebanyakan itu spekulasi sebagai pembisnis, Pak, bukan petani. Jadi oke. kadang-kadang full mulai dari pengerjaan land clearing, pemasangan ajir, menanam, sampai panen, sampai kupas pun dikerjakan melalui, orang lain, dibayar full. Ini kapan balik modalnya? Ini yang terjadi kan. Nah di Jawa Barat sendiri yang memang seperti itu banyak yang, sudah tidak lanjut, Pak. Oke. Jadi, challenge-nya ini yang paling besar adalah pasar, Besar. ya. Gimana caranya pasar bisa teredukasi, permintaannya banyak, sehingga petani jadi bersemangat untuk menanam, kemudian para teknopreneur semangat untuk melakukan bisnisnya, ya, pengolahan dan lain-lain gitu ya. Sehingga tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ditanam terus nggak bisa dijual, gitu Nah kan itu, ya. Pak. Nah, tapi kaitannya dengan ini nih, Kang Abdurrahman. Kalau tadi kan kita bicara konsumsi, kalau produk-produk yang lebih advance untuk kosmetik, ya, untuk obat, ya, itu, ada pasarnya nggak di Indonesia? Nah ini, Pak, teman saya juga sudah mencoba maklun ya ke perusahaan kosmetik yang sudah memang, terlegalisasi. Untuk Sacha Inci belum terdaftar, Pak, sebagai salah satu bahan kosmetik. Oh, belum terdaftar, Belum terdaftar. Sehingga boleh ditambahkan hanya 5%. hanya Hanya 5%, oke. 5%. Sedangkan, kalau kita mengambil vitamin A dan E-nya di Sacha Inci, kalau hanya 5% ya mungkin kapasitasnya hanya sedikit. Jadi sisanya tetap masih mengambil yang sudah terdaftar tadi, gitu. Kalau seandainya kita mau ngambil dari omega 3-nya, kalau dibandingkan kita mengambil katakanlah mengambil dari
ikan salmon dibanding dengan ini, kira-kira gimana seperti apa? Kan banyak juga tuh, di pasaran kan ada, apa namanya itu, sirup ya, sirup ikan salmon yang dipakai untuk anak-anak ya, untuk meningkatkan kecerdasan, ada juga yang ditambahkan di dalam susu untuk mencerdas anak-anak gitu ya. Itu kira-kira bisa nggak itu di sebagai pengganti minyak salmon tadi? Sebagai pengganti, yang dari salmon ya? Mhm. Mungkin ini jadi lebih solusi ke vegetarian ya, Pak. Oh, vegetarian. Jadi Oke, kalau kalau untuk kelengkapannya sebetulnya gini, Pak, Allah itu kan adil ya. Mmm, Ketika kita di pegunungan mhm, yang ada hanya tanaman. mhm. Nah, di lingkungan itu yang cocok adalah tanaman. Taman, oke. Ketika kita dekatnya lebih ke sungai yang memang Atau ada laut kali? ke laut Laut ya. itu ikan lah ya? Kalau kalau salmon sendiri yang sering dibahas itu Sungai Amazon ya, Iya, iya. akan salmon. Ya mungkin orang-orang tersebut akan cocok di, ikan gitu, Pak. Mmm, Nah, jadi sebetulnya kan di mana kita, berdiam, sumber makanan itu yang cocok itu yang ada di lingkungan, sekitar kita. penyakitnya pun itu yang akan datang ya Ya, dari sesuai juga. lingkungan, Iya, iya. dan dia obatnya ada di lingkungan Kita tersebut. tadi iya. Contohnya seperti itu. Iya, iya, iya. Seperti ginseng ya. Ginseng sebetulnya yang cocok nih penyakit yang memang, yang datang di Korea. Iya, iya, iya. Yang bisa disembuhkan lebih cocoknya di Korea. Gitu. Ketika kita konsumsi ginseng, misalkan di sini lebih banyak empon-empon, Pak. Pon-pon, iya, 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 iya. Itu lebih cocok Untuk orang Indonesia. orang Indonesia. Sepertinya ini tanaman ini mudah ditanam di pegunungan lah ya. Berarti ini cocok juga untuk konsumsi orang-orang pegunungan, lebih cocoknya ya. Misalnya mau dikonsumsi orang laut juga nggak masalah sih. Iya, iya, iya. Tapi Iya. kalau memang kita melihat, Allah itu lebih adilnya di situ, nah disediakannya itu di situ. Kalau ini sebagai pengganti ikan salmon misalkan, bukan pengganti mungkin karena, kebutuhan otak ini kan, sistemnya rumit ya, Pak. Mmm, Kalau tumbuhan itu ALA, mmm, kalau ikan salmon itu DHA. mmm, ALA ini juga kalau untuk otak ini ada konversi, Pak. Dikonversi menjadi DHA. Tubuh ini akan mengkonversi dulu ke DHA, oke. dibanding ikan salmon yang memang Bisa langsung. ikanan bisa langsung. Oke. Kan di kita juga bukan hanya ikan-ikanan yang mengandung omega 3, telur juga. Di dalam omega 3 kan di perkebunan walaupun nggak jauh ke laut masih ada telur. Telur juga bisa beromega 3. Oke. Nah itu omega 3 DHA. Pokoknya setiap, hewani itu, DHA, Pak. Itu Oke. bisa langsung diserap oleh otak. Jadi untuk konversi dari ALA ke DHA ada proses lagi sih sebetulnya. Kalau memang untuk kepraktisan, otomatis tidak bisa disandingkan. Oke. Jadi punya fungsi yang berbeda lah. Mmm, Walaupun ada, nanti ada konversi, Pak. iya, Ada iya. perubahan itu. Iya. Gitu. Berarti ada challenge ya, challenge berikutnya untuk bagaimana merubah minyak saca inci ini dari ALHA menjadi Jadi DHA. Baik, Kang Abdurrahman, eee, kita balik ke ini, ke support ya, support yang dibutuhkan, pengusaha seperti Kang Abdurrahman ya. Kira-kira support yang dibutuhkan dari stakeholder, apakah pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, ya, apa kira-kira support yang dibutuhkan dari, stakeholder itu? sebetulnya, Pak, yang paling kita butuhkan memang dukungan di pemerintah ya, Pak. Mhm, Karena ketika pemerintah mendukung, semuanya juga akan mendukung. memang ada kurang dukungan dari pemerintah? Contoh misalkan kita di Malaysia ya, Pak, Mhm, itu kan dibantu booming-nya, mhm. sehingga di Malaysia sampai seperti, jamunya STMJ untuk, mencegah CCNG nih, seperti jamu Artinya promosi oleh pemerintah. jadi kan, kalau pemerintah kita ini masih melihat, riset-riset dari universitas dan lain-lain biasanya seperti itu kan. Itu juga, bagaimana pemerintah dapat informasi dari bawah juga. Mhm, Tapi saya lihat kalau di Malaysia itu pemerintah sendiri mhm, yang memang, memberikan bibit-bibit ke
warga-warga. Itu ada 20 bibit yang saya ini, sehingga perkembangan pesatnya itu luar biasa dibanding Indonesia, Pak, Itu di Malaysia. Malaysia, oke. Malaysia, saya berbicara hanya melihat, Iya iya, Malaysia yang memang didukung langsung oleh oleh pemerintah. Jadi, pemerintahnya, oke. kalau misalkan hanya dari universitas, penelitian, tapi tanpa disupport oleh pemerintah yang punya kewenangan ya, nah ini salah satunya juga kan perizinan dan lain-lain. Sebetulnya memang untuk CCNC ini, mungkin seperti produk-produk, air ya, seperti itu ya, dulu juga nggak dikemas, bagaimana air itu ditertawakan di dalam botol dijual kan, mungkin CCNC juga ini apa kan Iya iya iya. masih asing lah gitu, Pak. Kalau kita lihat dengan program pemerintah untuk makan gratis, kira-kira Sasaenci ini produk apa yang bisa di-support untuk makan gratis? Kalau seandainya, produknya ada gitu ya, kira-kira apa, mau dibuat apa kira-kira? Susu kek atau apa kek? Ya betul, Pak, kalau memang untuk minyak mungkin anak-anak, kurang biasa diserap ya, tapi kalau memang untuk dibikin susu mungkin itu salah satu solusi. Ya. Kalau untuk dibikin tahu, kebetulan juga kan kemarin kita sempat Bisa dibuat tahu juga? bisa. Oke, tempe bisa nggak? Kalau tempe pernah juga kita ada yang membuat tempe, Pak, jadi tempe itu masih dicampur dengan kedelai. Kedelai, karena ada di Eropa itu ada orang Indonesia ya, yang membuat tempe dari kacang-kacangan yang ada di Eropa. Nah, sudah pernah coba belum di Kang buat dari tempe dari Sasaenci atau mencampur dengan berbagai kacang? Nah, itu yang pernah dicoba itu mitra saya yang di Tasik, Pak. Ya. Kebetulan kemarin juga pernah dibikin keripiknya, dikirim ke saya, cuman cara mengolahnya mungkin belum paham, masih kerasa rasa langunya si Sasaenci. Sebetulnya masih butuh riset. Kalau untuk tahu sendiri, kemarin juga kita sempat ada liputan laptop si Unyil di tanggal 22 Januari kemarin. Sebelumnya saya juga diliput di tanggal 23 Desember 2024. Nah, masih dilanjut liputan di tahunya, Pak. Oh, tahu. Nah, jadi tahu ini nggak murni biji Sasaenci, Campur sama kacang dicampur kedelai. kacang Sasaenci sama susu kambing, Pak. Oh, kambing. Jadi itu brandingnya bahwa tahunya itu tahu Omega. Oh, oke. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya ini kita buat dikombinasikan dengan kedelai, kedelai kita masih import ya. Nah, kira-kira barang atau Sasaenci ini akan kompetitif nggak dengan kedelai gitu? Karena kan selama ini kan kalau seandainya importnya mahal, kan harga tempe mahal, kemudian orang biasa menjual dibuat kecil gitu ya, karena kita import. Maksud saya, secara produk saat ini Sasaenci itu kompetitif nggak kalau kita hitung satuan per kilo antara kacang Sasaenci dengan kacang kedelai? Pasti lebih mahal, masih lebih mahal atau? Masih lebih mahal. Lebih mahal. Kebetulan kan untuk kedelai sendiri walaupun tidak apa ya, Sasaenci kan nggak ada pajaknya ya. Iya, iya. Tapi kan untuk kedelai sendiri juga disupport oleh pemerintah sehingga harganya lebih murah, Pak. Oke. Gitu kan. Ada rasio berapa persen bedanya saat ini ya? Karena kan pasti juga karena Kalau untuk kacang Sasaenci mungkin 100%-nya, kelipatannya, 2 kali lipat dibanding dengan kedelai. kedelai. Iya, Oke, 2 kali berarti masih tinggi ya harganya ya? lipat. Ya, oke. Tapi kalau kita ibaratnya ini Sasaenci kenapa mahal, yang pertama proses kupasnya itu memang, harus 3 kali, Pak, 2 kali. Dan dari bintang ke coklat, coklat ke putih kan, ada 2 kali. Iya, ada prosesnya 2 kali ya, sehingga prosesnya lebih rumit lah dibandingkan dengan kacang biasa. Yang kedua kalau di Sasaenci kan, biaya mahalnya itu ada tiang yang memang jangka panjang, Pak. Itu kan yang jangka panjang ini, menyebabkan mungkin harga Sasaenci jadi lebih mahal. Tapi kalau di Jawa biasanya berpikir, perbandingannya itu kayak harga jagung, harga
komoditi lain bahwa saca inci ini masih dikatakanlah, lebih lebih masih lebih bagus untuk dibudidayakan, Pak. Oke. Kalau kacang bintang sendiri kan, kita biasa dihargainya 10.000. Kacang bintang berarti yang belum kupas. Iya, belum dikupas. Jadi, tipsnya jadi, saca inci itu ya, kacangnya itu sayang kita nggak bawa itu tadi ya, ya ada putunya ya, itu bentuknya seperti bintang ya. Nah, bintang kemudian itu diolah, kemudian dipecah gitu ya, kemudian dapat yang, bentuknya ada cangkangnya ya, kemudian cangkangnya dipecah lagi, baru dapat Yang putih. yang kacang yang seperti ini ya, yang langsung dikonsumsi. Tapi sebenarnya kalaupun tidak dikonsumsi, dipecah pun bisa, artinya digigit, gigit kemudian kita pisahkan di mulut kita gitu ya. Baik, Kak Nur Rahman, tadi kan baru pemerintah, kalau riset, lembaga riset, seperti perguruan tinggi atau BRIN, support apa yang dibutuhkan dari perguruan tinggi atau riset center yang lain? Kebetulan kan yang bergerak di bidang saca inci ini bukan hanya saya, Pak, yang bekerja sama dengan universitas. Kebetulan kemarin juga ada yang studi banding tempat saya dari Gorontalo, Pak. Oke. Dari Gorontalo kebetulan, dosen juga yang Hmm. datang sama perangkat desa yang datang Jadi perangkat desa dari Gorontalo jauh-jauh datang ke tempat saya, ke tempat studi banding tempatnya Kang Abdul Rahman di Purwakarta. Purwakarta. Kemarin terakhir dari Kalbar. Oke, dari Kalbar juga sama. Itu apa yang, mereka diskusikan atau, kerjasamakan dengan Kang Abdul Rahman? Nah, kemarin itu bagaimana cara mengolah. Oh, cara mengolah, oke. Cuman saya juga sempat ngobrol bahwa cangkang saca inci ini ada kandungan tertentu untuk bisa membantu kesembuhan diabetes, Pak. Oh, oke. Yang kacang itu kan ada yang bintang, Ada yang keras yang cangkangnya. yang keras ini katanya menurut penelitian dosen tersebut itu mengandung zat apa saya juga lupa namanya. Itu bisa membantu menyembuhkan diabetes. Oke, iya 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 iya. Kalau seandainya kita makan langsung kacangnya bisa nggak, bisa membantu untuk yang orang diabetes nggak? Sudah ada riset ke sana belum? Atau ada informasi di luar? Saya belum ngelihat ke sana ya, Pak, tapi kan, dari fungsi-fungsi tersebut ketika ada bagian-bagian yang memang digoreng apakah rusak apa tidak, kalau memang yang sudah digoreng kan yang lebih menonjol adalah protein. Jadi ketika kita butuh protein misalkan orang gymer yang membutuhkan protein tinggi ya, orang yang suka gym aja, mungkin ini jadi solusi untuk, menambah bobot, Oke. otot ya gitu Iya iya. meskipun proteinnya tinggi kan. Tapi kalau kita yang memang tidak, nge-gym, Pak, kebanyakan ini karena protein tinggi dia akan diare, Pak. Oke. Oh, diare ya? Karena kan kebanyakan protein. Iya iya. Kalau dari perguruan tinggi yang sekitar Purwakarta sendiri, misalnya dari ITB, dari UI, dari IPB, sudah ada kerjasama belum sama? Kalau saya secara langsung nggak Belum ada, ya? Pak, tapi kalau dari rekan-rekan saya yang lain Sudah ada. nah, Ya. yang di Bandung juga ada gitu Iya iya kan. iya. Kecuali paling juga yang, mahasiswa yang magang, Pak. Oh, ada yang magang Dari ya? IPB ada kemarin terakhir eh, yang magang itu di Unpad kalau nggak salah. Oke. Itu bagian, nutrisi atau apa ya, Oke. datang juga ke tempat saya untuk memperbandingkan bagaimana minyak ini, di-roasting dulu berbagai suhu, Pak. Nah, nanti suhu seperti ini hasilnya apa. Jadi kalau saya kan murni tanpa ada roasting, Pak. Iya iya. Yaitu ada roasting, waktu tertentu, suhu tertentu. Nah, ini, saya kehilangan jejak karena HP saya ter-reset, saya nggak bisa menghubungi, tapi janjinya mau ngasih hasilnya ke saya Baik. gitu ya. Kang Abdul Rahman, nanti kita akan coba konekkan dengan, perguruan tinggi ya, untuk bisa melakukan risetnya lebih lanjut ya, sehingga, Kang Abdul Rahman lebih banyak fokus kepada, teknopreneurship-nya dan inovasinya, nanti biar perguruan tinggi yang melakukan riset gitu ya. Baik, karena waktu kita sudah cukup panjang, kita berdiskusi tentang saca inci, kacang saca inci, dan berbagai produk ya, yang sudah dijelaskan oleh, Kang Abdul Rahman ya. Sebelum kita tutup, Kang Abdul Rahman, ada tips nggak ya, untuk tipser ya,
yang ingin bergerak di bidang saca inci, baik mulai dari proses penanaman ya, budidaya, sampai ke buat produk inovasi-inovasi. Mungkin ada tips, yang mau disampaikan ke tipster? Ya. Mungkin begini ya, untuk saca inci ini ibaratnya sudah hadir di depan kita, informasinya juga sudah sampai ke kita, artinya itu adalah solusi dari Allah saya pikir ya. Karena ini adalah produk superfood, memiliki omega 3 yang luar biasa, sampai 50% kalau di hitungan persen, itu kalau dibanding dengan ikan salmon secara hitungan itu bisa sampai 17 kali lipat untuk omega 3. Selain itu juga memiliki, protein kalau memang ini kan berpikir masyarakat ini harus di kebun ya, di luas kebun, nggak seperti itu juga. Kalau memang hanya ada, pelataran di rumah yang kosong, hanya sedikit, mau nanam sampai 5 pohon, nggak masalah. Saya berpikir bahwa sehatkan dulu diri kita dengan saca inci, sehatkan dulu keluarga kita dengan saca inci, baru kita share dengan Orang lain. lingkungan atau orang lain. Jadi saya dari awal, selalu begitu berpikirnya, ini kemana sih pasarnya? Jangan sampai kita tuh berpikir, "Oh harus kebun luas, terus bagaimana menjualnya?" Enggak, kita coba nanam aja sendiri di rumah mau mau 10 biji kayak 5 biji, nanti bisa dimanfaatkan. Kalau memang, ada uang lebih, mau dibikin minyak, tinggal beli mesin press. Ini seperti kemiri, Pak, hanya di-press saja, tapi Artinya mesin press-nya ada yang kecil ya, bisa dalam skala kecil, home industry bisa ya? bisa. Iya. Jadi, nggak terlalu rumit sih sebetulnya untuk membuat minyak saca inci seperti kemiri saja, seperti itu. Kalau memang, tidak ada alat seperti itu misalkan, nggak masalah, itu bisa kita sangrai atau kita bisa dijadikan, cemilan untuk digoreng, itu masih banyak manfaatnya, atau misalkan untuk di bumbu pecel juga bisa, Pak. Oh, pecel juga bisa? Oke. Ganti kemiri juga rasanya sama. Oke, iya. Ini karena kemiri juga, mengandung minyak yang tinggi sama seperti, saca inci itu sampai 30%, Mbak. 30%? 30%, oilnya itu. Oke, oilnya, oke. Untuk dapat 1 liter itu bisa 3 kilo. 3 kilo, oke. 3 kilo. Artinya, ya 30%-nya ya? Ya, sekitar seperti itu. Ya, ya. Jadi tipsnya jangan berpikir jauh, oh kita kan nggak punya kebun, Iya, ya. tapi dimulai saja kita Dari rumah, kan bahwa ini dari pekarangan kita sendiri. betul, Iya. informasinya sudah sampai Iya, iya, iya. bahwa ini superfood dari Tuhan bisa membantu melancarkan peredaran darah Iya. yang kesemutan. Banyak testimoni sih yang di-share, bukan ini bisa menyembuhkan tapi membantu, yang beberapa orang yang harus dipasang ringnya, Pak. Dijadwalkan ada yang 3 bulan lagi dipasang ring, ada yang satu minggu lagi dipasang ring. Saya kasih minyak saca inci, "Tolong Pak konsumsi." Jadi saya ingin membuktikan, memastikan bahwa saca inci ini juga bisa membantu. Akhirnya, rutin dikonsumsi itu dengan senang hati, testimoni sendiri, Pak. Jadi tanpa saya suruh. Jadi merasa, bersyukur ketemu saca inci. Itu Lurah Bojong Timur, Iya, iya. Edi Iya, iya, iya. sini kan, sudah sembuh berkat bantuan atau sering konsumsi minyak saca inci. Iya. Bukan itu aja yang dijadwalkan mau di ring yang kedua, Iya, iya. biasanya ada ini dulu ya, lari-lari kecil ketika 1 menit ke 2 menit biasanya pingsan, karena jantungnya nggak kuat tuh, Iya, iya, iya. ada sumbatan. Tapi ketika konsumsi itu secara ini ya perlahan mungkin ya, nggak instan, itu mulai membaik, Pak. Si sumbatan-sumbatan itu, lemak itu tuh bisa pudar gitu. Dan satu hal penting lagi yang saya mau sampaikan bahwa minyak saca inci murni itu tidak akan pernah beku di freezer. Oh, dalam freezer nggak beku? Oh, dibandingkan dengan minyak yang lain ya? Tuh, Itu kenapa itu? Ini, salah satu alasan omega 3 itu tidak akan beku, Pak. Omega 3 yang membuat Jadi beku. spesifiknya itu karena kandungan omeganya tinggi dan omega 3 disimpan di freezer itu tidak beku. Oh, oke. Luar biasa, beneran. Baik. Baik, Kang Abdul Rahman, terima kasih atas waktunya
ya untuk hadir di Saijo Eco Park, kemudian berdiskusi di acara kita Tips hari ini, luar biasa ya. Tapi Kang Abdurrahman, siap untuk membantu teman-teman yang butuh pelatihan, kemudian butuh informasi? Boleh, Pak, Siap boleh. ya? Jadi Gitu. bukan hanya untuk jadi pengusaha fokus di petani ya, Ya. karena tertarik dari bisnisnya. Jangan sampai jauh berpikiran ke arah sana dulu. Iya iya iya. Tapi saya menghimbau bahwa tanamlah, karena tanaman ini mudah tumbuh di Oke, dekat rumah. mudah ditanam ya? Nah, Oke, baik. jadi maksudnya untuk supaya lebih meluas, Iya, bahwa saca inci ini luar biasa manfaatnya. artinya, Tipster, saca inci ini ya, dirasakan dulu manfaatnya ya, dengan menanam sendiri di rumah, hingga nanti terasa manfaatnya, sehingga kalau seandainya mau dibisniskan itu lebih gampang. Artinya, kita sendiri juga membutuhkan secara pribadi ataupun keluarga. Baik, itu semua, sekali lagi Kang Abdurrahman terima kasih atas waktunya ya, mudah-mudahan, usahanya lebih maju ya, kemudian lebih berkembang, kemudian juga pasar juga lebih menerima. Ini bagian daripada kita mengedukasi masyarakat supaya lebih mengenal saca inci. Semoga saca inci ini menjadi produk Indonesia untuk berbagai produk ya, kemudian juga bisa bermanfaat untuk, masyarakat luas, untuk kesehatan ya, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi, amal baiknya Kang Abdurrahman juga Amin. ya, ya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi, produk yang sudah terkenal gitu ya. Baik, makasih Kang Abdurrahman, mudah-mudahan sukses selalu ya. Kemudian Tipster terima kasih juga, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam.